Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Baik, pada video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai starter project yang sudah saya buatkan di sini, dimana pada starter project di sini sudah berisi kode integrasi sesuai dengan fitur minimum yang diperlukan untuk UTS, mana ada fitur splash screen, itu ada onboarding, ada integrasi dengan API menggunakan Dio, penggunaan state management provider, dan juga integrasi dengan Firebase, Sigin with Google, dan VCM token untuk notifikasi. Baik, untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, terlihat di sini akan meminta informasi untuk mengirim notifikasi terlebih dahulu. Kita izinkan. Nah, ini untuk bagian splash screen-nya. Nah, selanjutnya terdapat tampilan pada onboarding-nya. Saya membuat 3 onboarding saja, dan jika ditekan selesai akan langsung menampilkan Sigin with Google, karena saat diklik Sigin with Google akan menampilkan akun. Kita pilih salah satu saja, dan setelah login berhasil akan menampilkan data yang berhasil di fetching melalui regress.in. Oke, kita bisa logout juga, kita sign out. Nah, dan jika saya akan melakukan restart aplikasi, nah akan tampil splash screen dan tidak akan menampilkan onboarding untuk kedua kalinya. Jadi untuk onboarding hanya ditampilkan pada saat pertama kali aplikasi diakses saja. Oke, untuk demo aplikasinya mungkin seperti itu dulu. Baik, kita akan lanjut ke bagian kode dari setiap file yang ada dan juga folder yang ada pada starter project ini. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari models terlebih dahulu, dimana pada models di sini akan menyimpan data yang berhasil di fetching melalui API. Nah, jadi pada users model di sini, nah saya sesuaikan dengan data yang ada di request.in, dimana saya bisa membuat model tersebut untuk pembuatan user model di sini, mana saya membuat kelas user model terlebih dahulu dan juga constructor dari user model, dimana diperlukan beberapa data seperti ID, email, first name, dan juga avatar. Nah, dari user model di sini akan dikonvert dari JSON AC Response API, fetching API, nah, dimana data ID akan diisi oleh JSON ID. Nah, dimana dapat ID di sini itu didapat melalui single user hasil request dari ID di sini. Nah, di sini ada email juga, ada first name, juga avatar. Nah, diharuskan mengikuti penamaan yang ada di response untuk pembuatan model, sehingga data yang didapat itu sesuai. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian out provider. Nah, untuk out provider di sini, karena kita menggunakan state management provider, jadi kita harus menggunakan extend change notifier agar dapat memperbarui state seperti itu dengan cara notify listener.
Di sini saya melakukan instance out service, di mana untuk isi dari out service-nya di sini adalah instance dari Firebase dan juga Google Sign-in. Nah, kita melakukan instance terlebih dahulu. Selanjutnya kita membuat satu function untuk sign in with Google dengan return user credential. Nah, kita melakukannya dengan try catch agar jika terjadi error mudah dilakukan proses debugging. Oke, pertama kita akan mengecek apakah data tersebut atau Google user tersebut kosong atau tidak. Nah, jika tidak, kita akan melakukan authentication. Jika berhasil, maka kita akan mengakses token dan juga ID token dari hasil authentication tersebut. Oke. Lalu kita akan mereturn kredensialnya. Selanjutnya kita balik lagi ke out provider. Nah, setelah tadi kita sudah membuat function pada folder service, nah dimana pada service di sini adalah logic business dari apps yang sudah dibuat. Kita hanya tinggal perlu memanggil out service berdasarkan instance yang ada di sini. Setelah itu kita memanggil sign in with Google. Nah, ini harus sesuai namanya dengan yang ada di out service di sini ya, gitu. Ada sign in dan juga sign out. Oke, nah untuk sign out juga sama, tidak jauh berbeda. Nah, fungsi dari change notifier di sini yaitu adalah memperbarui state, di mana kita akan membuat variabel is global, yaitu loading, yang secara otomatis akan membuat satu fitur di saat proses await ini atau masih dalam menunggu proses in with Google akan menampilkan loading nantinya. Oke, selanjutnya pada data provider juga sama, kita melakukan instance dari API service terlebih dahulu, menyiapkan list users model. Users model ini didapat dari model yang sudah kita buat sebelumnya di bagian sini. Nah, setelah itu kita membuatnya dalam array karena data yang akan kita ambil lebih dari satu. Sama seperti pada out provider, kita membuat is loading untuk menunggu nantinya atau menampilkan circular progress indicator yang terlihat seperti loading sebelumnya. Nah, bisa tampilkan seperti ini. Kita masuk ke service, itu adalah logic business dari apps kalian, dimana di sini juga melakukan integrasi menggunakan Dio, ya, yaitu digunakan untuk fetching data melalui API ataupun some API. Nah, kita menggunakan regress.it. Setelah itu kita melakukan get user melalui URL user page yang bisa kalian lihat pada regress.in. Setelah itu list user. Nah, terdapat di sini request api/users paramsnya page 2. Jadi terdapat data seperti ini pada page 2. Oke. Jika sudah. Nah, di sini terdapat kondisi jika status code sama dengan 200 atau berhasil atau oke, maka respons data akan disimpan dalam bentuk list terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan map dengan nama users. Nah, setelah itu kita melakukan perubahan dari JSON berdasarkan per satu user di sini. Setelah itu dibuat dalam bentuk list. Nah, sehingga
hasil akhirnya akan menjadi list users model. Oke, sudah. Untuk out service tadi saya sudah jelaskan. Lanjutnya ke VCM. Nah, di VCM kita harus membuat bagian ini terlebih dahulu, yaitu adalah untuk mengetahui apakah VCM tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak pada background handler atau saat aplikasinya dikeluarkan. Nah, pada VCM service di sini kita akan melakukan instance Firebase messaging terlebih dahulu. Nah, terdapat juga inisiasi untuk VCM di sini. Nah, pada notifikasi setting kita hidupkan untuk alert, dan juga soundnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengecekan jika status authorization-nya itu disetujui. Nah, terlihat pada awal aplikasi tadi itu ada informasi apakah mengizinkan untuk memberikan notifikasi atau tidak. Jika berhasil, maka user tersebut akan menghasilkan sebuah token. Nah, catatan untuk token di sini untuk melakukan testing hanya bisa digunakan pada Android saja. Untuk iOS untuk saat ini belum bisa yang versi gratisnya. Nah, setelah itu nanti akan melakukan print token di sini. Untuk apa tokennya? Untuk mengirimkan notifikasi ke device kalian. Nah, setelah itu akan melakukan listen, mengecekkan message apakah terdapat wishlist notifikasi secara foreground atau saat aplikasi dibuka. Oke, selanjutnya pada web service. Pada web service di sini berguna untuk melakukan set status onboarding dan juga get status onboarding. Nah, baik, pertama-tama membuat variable static terlebih dahulu untuk menyimpan nantinya onboarding key-nya. Nah, setelah itu membuat set status fungsi set status onboarding yang membutuhkan argumen status dalam bentuk variabel boolean. Nah, kita akan melakukan instance terlebih dahulu untuk serve reference-nya. Setelah itu kita melakukan set sesuai dengan onboarding key dan juga statusnya true atau false. Itu setelah di set nantinya kita akan dapat melakukan get. Nah, get akan dilakukan pada splash screen. Nah, untuk pertama kali get akan menghasilkan nilai false sehingga onboarding akan tampil. Oke, untuk widget di sini kosong. Nah, untuk Firebase option di sini akan dibuat otomatis, dimana untuk Firebase di sini dapat diintegrasikan dengan Flutterfire. Nah, kalian bisa mencari Flutterfire. Flutterfire CLI, dan kalian diharuskan sudah menginstal npm terlebih dahulu. Jika sudah, kalian masuk ke dokumentasi, pilih platform kalian. Selanjutnya kalian bisa melakukan login, Firebase login terlebih dahulu. Nah, semua hal itu dilaksanakan di terminal. Oke, saya berikan testing saja juga ya. Nah, akan install Firebase toolnya terlebih dahulu. Jika sudah, selanjutnya kalian bisa melakukan login. Karena saya di sini sudah login,
jadi hasilnya akan sedikit berbeda dengan kalian. Nah, jika sudah login akan terlihat seperti ini, already login. Jika belum, nanti akan ditampilkan pemilihan akun. Nah, kalian setelah memilih akun, so kalian bisa buka bagian konsol terlebih dahulu, membuat create new Firebase di sini. Untuk namanya bebas. Jika sudah, kalian bisa menjalankan .foo global activate CLI di sini. Nah, jika sudah akan seperti ini tampilannya. Selanjutnya baru kalian menjalankan Flutter configure. Nah, karena di sini saya sudah mengkaitkan, jadi akan error. Nah, jika kalian belum mengkaitkan, nanti akan ada pemilihan nama-nama sesuai dengan Firebase kalian, project yang ada di Firebase kalian. Nah, seperti ini dia nanti. Kalian bisa pilih salah satunya. Oke, jika sudah, ikuti saja arahannya. Nanti akan secara otomatis mendownload Firebase option sini. Nah, selanjutnya, pada main di sini, karena kita akan menggunakan Firebase, jadi untuk yang bagian atas di sini adalah base messaging background handler. Di sini pada main berguna untuk menginisiasi Firebase atau Firebase messaging agar dapat berjalan pada saat aplikasi dimatikan. Selanjutnya kita menambahkan widget Flutter binding insert. Setelah itu Firebase inisiasi dengan platform yang digunakan. Nanti ada pemilihan beberapa platform yang saya gunakan saat ini, yaitu adalah Android dan iOS. Nah, jika sudah, kita melakukan VCM service init yang sudah kita buat pada service VCM. Nah, menjalankan ini pada main. Setelah itu, karena kita menggunakan provider, jangan lupa untuk menambahkan multi provider atau mendaftarkan provider yang digunakan. Saat ini menggunakan dua provider, yaitu out dan data. Setelah itu baru pada home, pada halaman pertama kali, kita mengarahkannya ke splash screen. Oke, kita lanjut ke splash screen. Nah, pada splash screen di sini menggunakan stateful agar dapat mengubah data. Pada init state, saya melakukan set timer selama 3 detik. Dimana pada selama 3 detik di sini dia akan berjalan berbarengan dengan VCM dan juga service first. Nah, yang dilakukan itu adalah mengecek apakah onboarding sudah dibuka atau belum atau tidak, dan juga mengecek apakah dapat membuat token atau tidak pada splash screen. Jika sudah, dan 3 detik akan diarahkan ke wrapper. Pada wrapper di sini dia akan, seperti yang tadi saya bilang, dia akan mengambil data dari get onboarding status, apakah true atau false. Setelah dicek, jika bernilai true gitu, maka akan langsung diarahkan ke wrapper atau login. Jika false, maka akan menampilkan onboarding screen seperti sebelumnya. Oke, lanjut pada login screen. Nah, di sini saya hanya menampilkan login untuk check-in with Google saja. Nah, nanti mungkin bisa kalian tambahkan untuk login menggunakan email dan password. Nah,
Di sini kita menggunakan consumer. Consumer di sini mengambil data dari out provider. Nah, kita mengkonsum out provider di sini dengan builder konteks out di sini adalah out provider dan juga childnya itu apa. Terus jika out is loading, nah seperti yang saya katakan tadi, jika di sini is loadingnya sama dengan true, maka pada login akan menampilkan loading sembari menunggu proses login menggunakan Google. Nah, jika berhasil akan menjalankan sign with Google dan akan diarahkan ke home screen, dimana mengetahui bahwa alertnya akan ke home screen di out wrapper di sini. Nah, jadi login screen di sini adalah tampilannya saja, dan untuk out wrapper di sini ada pembungkus dari outnya di sini adalah prosesnya. Pada out wrapper di sini atau pembungkus dari authentication, nah di sini akan menjalankan stream builder berdasarkan user. Setelah itu menjalankan Firebase out dan juga mengecek state change-nya. Nah, jika kondisi connection state-nya masih menunggu, maka akan menampilkan loading. Nah, jika berhasil mendapatkan data, maka akan pergi ke home screen. Jika gagal, maka akan pergi ke login screen. Seperti itu alertnya. Setelah itu pada home screen, nah kita akan mengkonsum data dari request yang sebelumnya kita sudah gunakan pada API service di sini. Nah, ini kan kita melakukan list data berdasarkan user-user yang ada di request.api page 1. Nah, di sini kita proses, dimana kita membuat satu action terlebih dahulu di atas untuk sig out. Nah, pada bodinya kita melakukan consumer data provider. Ini data provider. Nah, jika masih dalam proses loading atau loading sama dengan true, maka akan menampilkan loading. Jika datanya kosong, maka akan menampilkan informasi bahwa tidak ada data pengguna. Dan jika datanya ada, maka akan dibuatkan list view atau list data. Nah, untuk total data berdasarkan panjang dari data user tersebut. Nah, untuk item buildernya di sini terdapat index dan juga konteks, di mana indeks itu adalah urutan dari data tersebut. Nah, jadinya agar kita mendapatkan satu user data, kita cukup memanggil data. Ini user adalah listnya, kita berikan kurung siku indeks, jadi hanya mengambil satu data berdasarkan indeksnya saja. Nah, pertama kita memanggil avatarnya terlebih dahulu atau profilnya. Nah, di title kita mengisi nama, subtitle kita mengisi email. Nah, on tab karena tidak terdapat detail dalam project starter ini, jadi tidak saya isikan. Oke, sekiranya seperti itu. Nah, ada beberapa tambahan lagi jika menggunakan Android. Kalian perlu melakukan settings pada NDK version di sini itu 27 dan juga min SDK 23 agar dapat menggunakan Google Out. Oke, sekiranya seperti itu untuk starter project ini. Nah, kalian bisa menggunakan kode ini sebagai referensi dalam membangun aplikasi kalian. Nah, kalian juga bisa
melakukan clone dari GitHub yang nanti akan saya sediakan, dan mengembangkan kembali fitur-fitur lainnya sesuai topik yang kalian buat. Oke, untuk dependencies lainnya, untuk mempercantik, kalian dapat menggunakan website yang namanya Fluttersgem di sini. Nah, di sini kalian bisa menggunakan dependencies yang kalian butuhkan, seperti untuk bagian onboarding. Jika kalian tidak mau membuat secara manual, kalian bisa lakukan atau menggunakan dependencies yang sudah disediakan saja. Nah, usahakan jika menggunakan di Fluttersgem di sini, cek juga maintenance statusnya. Jika good, kalian bisa coba gunakan, dan kalian bisa mencoba dengan mengklik pubget di sini. Nah, kalian bisa mengecek dari example-nya, contoh dari cara penggunaan dependencies ini. Nah, itu kalian juga ada cara untuk installingnya. Untuk install, kalian cukup copy. Setelah itu kalian kembali ke kode kalian, masukkan di terminal seperti ini. Nah, dia akan otomatis melakukan download dependencies. Oke, selanjutnya kalian juga dapat mengecek apa saja kebutuhan yang diperlukan. Nah, biasanya di sini akan diberikan informasi, misalnya Android berapa yang diperlukan, ataupun min SDK berapa yang menjadi minimalnya. Baik, untuk starter project mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga referensi kode yang saya buatkan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.